Selamat sore pemirsa, hadir kembali bersama saya Inta Safrina dalam Galeri Publik di edisi Selasa 16 April 2013. Di bulan April ini tentunya Anda pun dan saya sudah memahami bahwa ini adalah hari besar bagi Anda semua wanita Indonesia dengan segudang prestasi dan kecantikan serta keunikan masing-masing. Nah, berbicara mengenai bulan April, tentu tidak lepas dari era Kartini dengan perjuangannya. Namun di era modern ini perempuan banyak bisa mengekspresikan berbagai perjuangan yang bisa dilakukan di dunia masing-masing. Nah, untuk berbincang mengenai dunia perempuan, hari ini telah hadir di studio kami yaitu narasumber yang juga dengan segudang prestasi dan juga ada seorang super mom, yaitu ada Paula Meliana, seorang desainer dan makeup artis. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga ada Mbak Ratna Listri, artis, duta Kat dan Duta Jamu Indonesia. Iya, betul sekali ya. Baik. Nah, sebelum saya berbincang mengenai semua prestasi masing-masing dari narasumber saya akan berbincang dulu asal mula dan awal karir mereka di dunia masing-masing, yaitu dari Mbak Paula, desainer dan makeup artis ya. Mbak, apakah kamu memang dari kecil itu memang bercita-cita pengen jadi desainer atau memang karena sesuatu faktor yang mendukung dengan terpaksa? Sebenarnya saya baca loh. Jadi mungkin kalau misal kata 10 tahun yang lalu kira-kira dunia fashion nggak seheboh sekarang. Jadi biasanya wanita yang berangkat ke fashion yaitu bukan tidak menghargai tetapi mereka yang biasanya sedikit pendidikannya tidak kurang. Itu bayangan saya. Tetapi jadi saya bercita-cita untuk jadi dokter atau yang mengikuti arus zaman yaitu jadi arsitek gitu, yang lebih gitu keren, ya, gitu cita ya. dulu ya. Ya. Pokoknya kalau ditanya kan anak kecil, kamu mau jadi apa? Kesannya tuh kayak penting banget astronot dan sebagainya gitu kan ya. Dan beda sekali pola pandangnya sama sekarang yang kayaknya bisnis online udah keren gitu kan. Jadi desainer itu sebagai sesuatu yang prestigious untuk berada di dunia entertainment dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang beda sehingga pandangan yang salah kaprah itu agak sedikit menyentuh. Cuma karena ibu saya memang asalnya juga sudah bekerja di bidang bridal dan dia sudah merasakan ketenarannya, udah merasakan enaknya bisnis tersebut. Jadi saya mau nggak mau sebagai anak pertama diarahkan untuk mengambil fashion design. Mewariskan atau harus mewariskan gitu. Mewariskan, betul. Dan karena ibu saya tersebut yang membuat saya mungkin akhirnya memilih jalan ini sebagai hidup saya. Dan saya akhirnya suka dan saya tidak menyesal. Jadi awalnya itu memang sedikit terpaksa seperti Betul. itu ya, namun dijalani baru bisa merasakan kenikmatannya sebagai desainer dan makeup artist. Dan akhirnya jadi bangga. Iya, akhirnya bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri dalam bentuk rancangan-rancangan saya. Ya, ini pemirsa bisa diketahui bahwa Paula Meliana adalah dari Eva Bun juga ya. Betul. Jadi sekarang yang megang untuk Eva Bun di semua cabang seperti itu. Saya di pusatnya, jadi saya membantu manajemen perusahaan tersebut. Oke, ini jelas sekali ya Bapak harus memegang sebagai anak pertama ya Mbak. Nah Mbak Ratna, ini aku juga sempat baca nih beberapa profil tentang dirimu bahwa awal mulanya memang bukan asli Jakarta kan pastinya. Saya asli Madiun, Jawa Timur. Asal atau awal mulanya kenapa sih berpikir untuk masuk ke dunia entertain pasti awalnya dan berpindah dari Madiun ke Jakarta gitu? Ya, dulu memang saya punya cita-cita ingin menjadi penyanyi yang bisa ditonton orang dari rumah. Ibuku, bapakku nonton aku nyanyi di TV, itu sudah merupakan kebanggaan buat aku. Tapi ternyata jalan Allah membimbing saya, akhirnya saya terjun ke dunia entertainment, bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai presenter, sebagai pemain sinetron, dan itu bonus yang banyak gitu dari Allah. Ditambah lagi, sekarang saya juga ditunjuk menjadi duta KAT. KAT itu komunitas adat terpencil, jadi KAT itu adalah warga negara Indonesia yang berada di wilayah, secara geografis wilayah Indonesia, tetapi mereka di pedalaman, di pelosok, di perbatasan, yang mereka sendiri belum punya semacam RT, RW. Mereka masih terpisah-pisah, ada yang di bukit, ada yang di atas gunung, ada yang rumahnya di atas pohon, ada yang di tengah hutan. Nah, mereka ini adalah warga negara Indonesia yang memang mereka juga punya hak yang sama dengan warga yang lain, yaitu mendapatkan rumah, fasilitas perumahan, kemudian sekolah, pendidikan, kesehatan, sama seperti warga yang lain. Nah, cuma mereka ini kan kadang karena mereka tinggal di pedalaman, mereka kurang punya sosialisasi yang cukup baik. Mereka menolak gitu loh. Mereka mempertahankan kearifan lokal yang ada di yang mereka kenal turun temurun dari nenek moyangnya. Lah tugas Duta KAT ini adalah menyuarakan
mereka ini sebenarnya ada loh gitu loh. Jadi kepada masyarakat Indonesia secara umum bahwa masyarakat kat itu ada yang mereka itu masih butuh perhatian. Dan selain itu tugas saya juga membantu pemerintah untuk memberdayakan mereka. Jadi melakukan kunjungan ke pedalaman, kemudian mengajak mereka berdialog supaya mereka mau gitu. Kadang mereka sudah a priori duluan ya, nggak semuanya tapi beberapa menganggap kalau kita datang ke sana hanya untuk memanfaatkan mereka gitu. Nah, padahal kita sebenarnya mau membantu mereka. Misalnya, kita ingin membangun jalan supaya akses mereka lebih mudah, jalan aspal. Tapi mereka menolak, mereka nggak mau. Dan terus, misalnya kita pengen mengangkat mereka supaya lebih apa ya, secara estetika lebih sopan gitu ya, memakai baju. Mereka nggak mau karena kebiasaan mereka. Ini ada suku di Papua ada yang seperti itu. Ya, itu gitu. Garis besar dari komunitas atau maksud saya dari duta untuk kat ini sendiri. Komunitas ada terpencil. Betul. Nah, nanti saya akan berbincang sedikit mengenai pengalaman Mbak Ratnalisti terkait mengenai dunia entertain dan sebagainya. Apakah sempat ada penyesalan karena kesibukan, dan juga dengan Paula ya? Apakah walaupun sekarang menikmati ya, pada masa-masa menuju menikmati, pernahkah mengalami drop seperti itu? Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda di Galeri Publik bersama dua narasumber cantik saya setelah jeda berikut ini.